kamu paham kita. Cuma kayak gitu caranya. Alasan kerja orang nggak untung kita meliput, nggak ada adabnya tuh sumpah. Ya bapak juga tolong pak. Saya juga Aku ngomong sama kamu baik-baik kau. Sebelum kita mulai, supaya semua bisa lihat. Duduk, 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 duduk. Semua duduk. Yang ini, duduk, duduk, duduk. Ayo duduk, duduk. Kepala gua kalangan nggak? Duduk. Kalangan kepala gua nggak? Ibu cantik duduk. Duduk, duduk. Ibu yang sana duduk. Bapak di sini ganteng semua. Ayo duduk. Tidak apa-apa duduk. Ayo duduk. No, duduk. 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 Bayangin ya. Memang duduk kita berdesak-desakan, tapi itu tanda kita bersaudara sekarang. Ya. Duduk. Nah, nanti salamannya nanti. Nanti Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak semua, saudara sekalian, untuk apa kita berkumpul di tempat ini? Untuk apa kita berkumpul di sini? Lebih keras lagi. Untuk apa? Untuk apa? Nomornya berapa? Nomornya berapa? Angkat tangannya semua. Nomor berapa? Untuk apa? Perubahan. 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 Saudara sekalian, ibu bapak yang saya hormati, kita berada di ruangan ini bukan sekedar untuk berteduh. Kita berada di ruangan ini bukan sekedar untuk menunjukkan padatnya manusia, tapi kita bersama di sini karena kita ingin mengirimkan pesan dari Batam, dikirimkan pesan perubahan untuk Indonesia. Kita menyadari hari ini negeri kita banyak masalah. Betul. Negeri kita sedang di persimpangan jalan. Ibu bapak semuanya, apakah lapangan pekerjaan mudah atau sulit? Apakah beras murah atau mahal? Apakah pendidikan murah atau mahal? Bagaimana kalau itu kita lanjutkan? Bagaimana kalau diteruskan? Mau mahalnya diteruskan? Mau sulitnya cari pekerjaan diteruskan? Tangannya mana? Mau atau tidak? Perlunya apa? Perlunya apa? Nomornya berapa? Nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya siapa? Singkatannya apa?
kita semua yang berkumpul di sini, Nggak bocor lah, Bang. kita menginginkan agar tulisan-tulisan yang ada di sini menjadi kenyataan. Betul tidak? Kita ingin naik jabatan bukan karena relasi, tapi karena prestasi. Tidak ingin ada ordal-ordal yang mengatur karir kita. Betul? Praktek korupsi gimana? Haruskah korupsi dibiarkan? Haruskah KPK dilemahkan? Perubahan adalah bagian dari usaha kita. Indonesia hari ini di persimpangan jalan. Persimpangan untuk menjadi negara hukum, di mana penguasa diatur oleh hukum, atau menjadi negara kekuasaan, di mana penguasa mengatur hukum. Kita tidak ingin penguasa mengatur hukum, penguasa mengubah-ubah aturan hukum hanya untuk kepentingan dirinya, kepentingan keluarganya, kepentingan kelompoknya. Kita harus mengembalikan Indonesia menjadi negara hukum. Hari ini kita semua berkumpul di Batam untuk sama-sama mengirimkan pesan bahwa 14 Februari besok adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan perubahan. Betul? Betul? Bapak Ibu sekalian, kalau mau melakukan perubahan diperlukan kewenangan. Berdemo berkali-kali, tapi kalau tidak punya kewenangan tidak bisa melakukan perubahan. Betul? Kita boleh protes, minta ini, minta itu. Kalau tidak punya kewenangan, tidak bisa melakukan perubahan. Betul? Saya cerita nih, cerita ya. Dulu di Jakarta ada sebuah tempat namanya Alexis. Tahu nggak itu Alexis? Kok bisa di Batam yang tahu ya? Ya, mungkin tahunya dari internet ya. Itu tempat maksiat. Diprotes, di demo, minta ditutup. Mereka punya backing, punya ordal, dan tidak pernah bisa ditutup. Diprotes begitu banyak. Lalu tahun 2017 terjadi pergantian gubernur di Jakarta. Dan sesudah pergantian gubernur, maka Alexis ditutup cukup dengan selembar kertas dan sebuah tanda tangan. Tidak perlu pakai demo macam-macam, cukup dengan selembar kertas dan sebuah tanda tangan. Langsung tidak bisa beroperasi. Itulah namanya kewenangan. Itu perlu diberikan kepada nomor berapa? Nomor berapa? Kita laksanakan.
Dan itu artinya kita harus bekerja keras dari sekarang sampai 14 Februari. Betul? Yang berkumpul di tempat ini adalah sebagian dari penduduk Batam. Betul? Untuk bisa memenangkan, kita harus menjangkau seluruh penduduk Batam. Siap untuk menjangkau semua? Angkat tangannya. Siap menjangkau semua? Artinya dari sekarang sampai 14 Februari. Dan bila kita kerjakan dengan serius, rasanya perubahan itu akan terjadi di 14 Februari. Kita jadikan 14 Februari sebagai Hari Perubahan Indonesia. Amin Allahumma amin. Dan ini hanya bisa terjadi lewat kerja keras semuanya. Yang hadir di sini adalah orang-orang yang penuh dengan semangat. Apakah ada yang bayaran datang ke sini? Apakah ada yang karena rupiah datang ke sini? Baik sekalian, saudara-saudara semua yang datang di sini, saya beritahu, memang di tempat ini semangatnya membara, semangatnya terasa menyala. Sejak saya tiba dari di bandara, sampai di pasar, sampai di masjid, sampai di sini, semua yang ditemui adalah orang-orang yang penuh dengan semangat perjuangan. Terus sekalian, mengumpulkan orang bisa menggunakan uang, bisa bayar uang orang untuk datang dan mengumpulkan ribuan orang. Tapi uang tidak bisa membeli dan menyalakan semangat orang-orang yang datang. Yang ada di sini adalah orang bersemangat, pribadi-pribadi yang menunjukkan kecintaan pada Indonesia, yang menginginkan perubahan. Ibu bapak adalah pejuang-pejuang Indonesia untuk perubahan. Semua yang di sini adalah orang-orang yang penuh semangat juang. Saya bisa merasakan saat jabat tangan adalah jabat tangan dengan penuh keyakinan untuk keberhasilan. Jabat tangan yang tangannya erat mencerminkan semangat perjuangan. Itu tidak bisa bayaran. Dan relawan serta pejuang tidak dibayar bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai harganya. Dan semua yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang punya semangat juang yang luar biasa. Karena itu PR kita, saya ingin berpesan kepada semua, menjangkau seluruh warga Batam. Siap? Menjangkau seluruh warga Kepri. Siap? Bila kita menang di Batam, kita menang di Kepri, insya Allah kita akan bisa menang di Indonesia. Siap memenangkan? Siap jangkau semua? 40 rumah ke depan. Siap dijangkau? 40 rumah ke belakang. 40 rumah ke kanan. 40 rumah ke kiri. Yuk sama-sama. 40 rumah ke depan. 40 rumah ke belakang. 40 rumah ke kanan. 40 rumah ke kiri. Siap mengajak semuanya untuk pilih nomor? Pilih nomor? Angkat tangannya lagi. Nomor berapa? Ini luar biasa yang kumpul di sini. Salah satu tempat yang saya merasa semangat juangnya dahsyat. Luar biasa. Luar biasa. Insya Allah
kita bisa memenangkan di putaran pertama ini. Insya Allah kita bisa memenangkan putaran pertama ini. Kita punya waktu 1 bulan. 1 bulan ini kerja keras. Insya Allah akan terbuka jalannya. Dan sekalian, saudara semua, untuk kita bisa berhasil, kita harus memastikan bahwa bukan hanya Pilpres yang kita menang, kita harus memenangkan juga DPR dan DPRD kita. Betul? DPRD betul? Partainya apa? Partainya apa? Ayo, partainya apa? Nih, Bapak Ibu sekalian, partai pengusung ada 3, partai pendukung ada 4, ya. Urut abjad. Apa urut abjadnya? Nasdem, PKB, PKS, Umat. Sekali lagi, Nasdem, PKB, PKS, Umat. Apa partainya? Nasdem, PKB, PKS, Umat. Sekali lagi yang keras. Nasdem, PKB, PKS, Umat. Siapa capresnya? Wakilnya? Singkatannya? Partainya? Kalau kita bisa jangkau semua, boleh benderanya turun dulu. Kalau kita bisa jangkau semua, insya Allah bukan hanya di Pilpres, di legislatif kita juga akan bisa memenangkannya. Baik sekalian saya hormati, kita menyaksikan hari-hari ini ada banyak sekali praktek ketidakadilan di negeri ini. Betul. Karena itu perubahan yang kita gagas adalah perubahan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada persatuan dalam ketimpangan. Persatuan harus dalam keadilan. Mengapa kita fokus pada keadilan? Dan kita menyaksikan peristiwa-peristiwa ketidakadilan terjadi di dekat-dekat kita. Betul? Oh, ada yang bawa tulisannya semuanya. Insya Allah semuanya kita selamatkan sama-sama di tempat ini. Dan di sini, di Batam ini, di Kepri ini, banyak investasi datang, tapi lapangan pekerjaannya tidak datang. Betul? Karena banyak investasi yang dikerjakan padat modal, bukan padat karya. Maka kita lakukan perubahan. Insya Allah investasi yang nanti dijalankan adalah yang padat karya, sehingga menambah lapangan pekerjaan kepada semuanya. Di sini banyak industri, tapi penganggurannya juga tinggi. Betul. Ya. Dan di tempat ini kita menyaksikan praktek-praktek orang dalam. Kita juga menginginkan agar warga Indonesia bisa bekerja di tanah sendiri dan jadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Semua pekerja ilegal asing harus dikembalikan ke kampung halamannya. Banyakkah di sini PKA ilegal? Haruskah dibiarkan? Apa yang harus dikerjakan? Ulangan, kita ini
kesempatan kerja itu untuk warga kita, bukan untuk TKA ilegal. Betul? Ya, saya baca beritanya di sini banyak yang ilegal. Betul ya? Dan ini bukan cuma berita aja, ini kenyataan. Dan itulah salah satu yang ingin kita kerjakan untuk dibereskan. Lalu saya baca di sini air bersih mengalami kesulitan. Betul ya? Ya. Wih, itu tulisannya tuh. Air sulit tak lancar, kotor pula. Iya. Apa itu? Ya. Nak melaut susah, solar subsidi langke. Betul. Ekonomi susah, nak harapkan bansos sangat payah. Saya baca lagi nih. Nak melaut susah, solar subsidi langke. Kenapa nih? Laut kami luas, penghasilan dia sedikit. Penghasilan dia sedikit itu apa maksudnya? Penghasilan sedikit. Ya. Jadi bos sekalian, saya menemukan ini, dengerin cerita boleh ya? Air bersih. Kami di Jakarta, dulu saya bertugas di Jakarta. Waktu kami bertugas di Jakarta, Jakarta itu satu-satunya kota yang punya kepulauan. Kalau kota lain mungkin punya pulau, kalau Jakarta punya kepulauan, namanya Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu itu, ketika saya mulai bertugas, air bersihnya bermasalah, sulit dapat air bersih. Sekarang alhamdulillah kita bangunkan tempat penyulingan air sehingga di sana bukan dapat air bersih, mereka dapat air minum untuk warga-warganya. Kenapa? Karena sekarang membangun instalasi air bersih dengan air minum harganya hampir sama. Bedanya apa? Kalau air bersih itu tidak berbau, tidak berwarna. Kalau air minum bisa langsung diminum dari kerannya. Insya Allah nanti kita kembalikan program air bersih itu untuk di sini, ya. Lalu yang melaut, para nelayan ya, rempang, tenang, satu-satu. Mantap, rempang Pak, rempang tuh, bentar. Satu-satu. Rempang sama Satu-satu. Yang kedua, nelayan kita. Nelayan kita di berbagai tempat. Rempang. Anda duduk mas. Rempang. Duduk. Kalau tidak tertib semua kacau nanti. Duduk. Ayo duduk. Itu kasihan yang di belakang terhalangi ya. Anda ingin memperjuangkan keadilan, Anda tidak boleh bertindak tidak adil pada yang lain ya. Duduk. Itu yang di belakangnya pada ketutupan. Nah. Sampai mana tadi? Waduh, nggak sih Pak? Hah? Nelayan. Nah, nelayan kita, saya jumpa dengan banyak nelayan. Nelayan kita sering menyampaikan, Pak, kita kesulitan solar. Jadi kalau ketemu nelayan masalahnya 3, 1 solar, 2 solar, 3 solar. Di mana-mana solar. Kalau ketemu petani, masalahnya 3 juga. 1 pupuk, 2 pupuk, 3 pupuk. Ini ada mafia pupuk di situ. Harus kan dibongkar? Siap kita kerja sama-sama membongkar? Ya, itu semua bukan persoalan rumit. Bapak Ibu, ada banyak masalah di negeri ini.
bertahun-tahun. Betul. Aspalnya bolong-bolong bertahun-tahun tidak diperbaiki. Karena sulit, bukan karena tidak ada dana, tapi tidak mau menyelesaikan. Dan juga saya dapat catatan di sini banyak buruh yang bekerja di bawah standar upah minimum. Betul. Ini tidak boleh terjadi. Pemerintah harus mengawasi, dan bila ada yang memberikan upah di bawah upah minimum, maka harus diberikan sanksi sehingga seluruh yang bekerja di sini mendapatkan keadilan, mendapatkan kesejahteraan. Republik ini dibangun bukan untuk sekelompok orang, tapi dibangun untuk semua rakyat Indonesia. Jadi buat sekalian, itulah sebabnya kita inginkan perubahan. Dan perubahan yang kita kerjakan adalah perubahan yang dilakukan bersama rakyat kebanyakan. Bapak Ibu, kami beberapa bulan ini kalau berkampanye dapat banyak tantangan. Suka izinnya tahu-tahu dicabut. Betul. Sudah mau dipakai tempatnya tahu-tahu harus pindah. Nanti dikirimkan fitnah macam-macam. Betul tidak? Itu terjadi karena ada yang tidak menginginkan perubahan. Ada yang tidak menginginkan perubahan. Mereka yang menikmati ketidakadilan tidak ingin terjadi perubahan. Haruskah itu dibiarkan? Haruskah kita gentar? Berani menghadapinya? Kita buktikan nanti 1 bulan ke depan kita hadapi semua tantangan itu sama-sama. Jadi saya bilang gini, ada yang tanya tuh, Pak Anies, kenapa balihonya sedikit? Iya, memang kita balihonya baliho swakarsa. Saya bilang gini, kalau yang balihonya banyak itu memang jumlah uangnya gede bener. Kalau kita uangnya uang rakyat kebanyakan yang bekerja bersama-sama untuk perubahan, betul. Posternya beda-beda, wajahnya mirip sama Anies. Ya, posternya warnanya beda-beda, bentuknya beda-beda, dikerjakan oleh rakyat di mana-mana. Tapi setiap poster di situ menunjukkan tanda perjuangan rakyat kebanyakan untuk perubahan. Itu bedanya dengan poster yang dikirim dari Jakarta, seragam di mana-mana. Betul. Jadi saya bilang, karena poster kita sedikit, maka kamilah yang keliling ketemu rakyat di mana-mana. Lebih baik bertemu rakyat di mana-mana daripada posternya dipasang di mana-mana. Betul tidak? Ya, dan kami sering bikin acara dialog namanya Desak. Pernah dengar kan Desak? Kenapa kita bikin dialog Desak? Debat di KPU tidak cukup.
Debat di KPU hanya singkat. Kita ini pemilihan presiden untuk mengambil keputusan, bukan pemilihan orang untuk dipilih wajahnya ditempelkan di foto di kelas. Kalau ini pemilihan wajah untuk foto, cukup lomba banner. Benar tidak? Kalau cuma buat foto di ruang kelas, cukup lomba banner. Tapi kita sedang memilih orang untuk mengambil keputusan. Nantinya dia akan ambil keputusan atas nama negara, atas nama seluruh rakyat. Karena itu kami menghormati rakyat dengan ke berbagai tempat bertemu dengan rakyat, menyampaikan pikiran, menyampaikan gagasan, menyampaikan rekam jejak, dan biarkan rakyat menilai mana yang membawa gagasan dan mana yang tidak membawa gagasan. Betul. Nanti rakyat akan bisa menilai. Karena itu kami yakin dengan kita berkeliling bertemu seperti ini, justru saya merasa makin semangat. Insya Allah 14 Februari menjadi hari perubahan Indonesia. Nomornya berapa? Sekali lagi nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya siapa? Partainya apa? Partainya apa? Dan kerja untuk perubahan ini melibatkan relawan-relawan yang luar biasa. Tepuk tangan yang keras untuk semua relawan-relawan kita. Semua relawan-relawan ini wajahnya mungkin tak terlihat, tapi inilah yang menjadikan perubahan terjadi. Perhatikan, saya dapat tugas pegang mikrofon. Jadi calon artinya pegang mikrofon. Tapi seperti acara ini, saya pegang mikrofon, Bapak Ibu bisa mendengarkan kalimat-kalimat yang saya sampaikan, bisa mendengarkan gagasan-gagasan yang saya sampaikan. Tapi benarkah peristiwa ini terjadi karena saya pegang mikrofon, Bapak Ibu mendengarkan? Bukan. Yang membuat acara ini menjadi sukses bukan sekedar bicara lewat mikrofon ini, tapi orang-orang yang menyiapkan panggungnya, menyiapkan sound systemnya, menyiapkan kursinya. Mereka tak terlihat di depan, tapi mereka yang bekerja menjadikan peristiwa ini bisa terjadi. Betul. Sama perubahan besok, ya, yang berada di depan namanya Anies dan Muhaimin. Tapi yang menjadikan perubahan para relawan dan aparatur partai yang bekerja di belakang layar untuk perubahan itu. Betul? Ini kalau yang pegang sound system, tahu-tahu mematikan amplifiernya, maka selesailah saya di sini. Benar tidak? Langsung tidak bisa berbuat apa-apa. Selesai. Dan kita tidak tahu di mana petugas sound systemnya. Tapi dia yang paling berkuasa saat ini. Jadi dia sambil dengerin sambil senyum-senyum tuh. Karena dia yang paling kuasa. Dia bisa menyalakan, mematikan, selesai acara ini. Itulah kerja bersama. Ya, kami memang di depan panggung. Tapi yang membuat sukses adalah semua yang bekerja bersama membuat panggung ini terbangun. Jadi saya ingin sampaikan apresiasi kepada semua yang terlibat. Dan saya ingin secara khusus kesempatan ini menyapa mereka-mereka yang turut bekerja menyiapkan acara ini. Pertama, Ketua Panitia sekaligus Ketua Umum DPW PKB, Bapak Rocky Baule. Nah, boleh nih, tepuk tangan untuk beliau. Yang saya hormati Ketua DPW PKS, Bapak Bahtiar Emrum. Ya. Yang saya hormati Ketua DPW Nasdem sekaligus Wali Kota Batam, Bapak Muhammad Rudi.
Rudinya ada. Jadi Pak Amsakar ya. Ketua DPW Partai Umat diwakili sekretarisnya Bapak Sihabudin Afri. Mana? Nah ini daftarnya baru tertulis nih Pak. Wakil Wali Kota Bapak Amsakar. Panggil aja. Kelihatannya pilkada udah selesai nih Pak. Ya, Pak Amsakar ini senior saya di kami. Jadi, saya kalau panggil beliau Bang Amsakar, ya, lagi. Begini, dan yang saya hormati ini senior saya, banyak bekerja bersama. Dulu putrinya sempat menjadi pengajar muda di pelosok tanah air. Ya, namanya Fitri putrinya. Yang saya hormati Gubernur Kepri 2005-2010 Bapak Ismet Abdullah dan Ibu. Pak Ismet berdiri, Pak Ismet. Ibu juga berdiri. Nah, ini orang tua kita. Kemudian semua simpul relawan yang hadir di sini semua. Tepuk tangan buat simpul relawan. Kemudian tepuk tangan buat driver ojek yang pada datang di sini. Buat teman-teman nelayan yang datang. Mana nelayan? Warga Rempang yang datang di sini. Para buruh yang bekerja di sini, generasi milenial yang hadir. Ayo milenial, mana milenial? Ya, emak-emak. Mama lebih keras lagi. Ini dahsyat semua di sini. Oh, mama juga di sini ya, ini mama. Ayo, mama semuanya. Bapak-bapak yang ada di sini. Oh, mama disebut, bapak-bapak nggak disebut, repot nanti ya. Oh, ini ada Pak Korsi juga ada di sini ya. Tapi sekalian, izinkan dan menyampaikan kepada semua bahwa kesempatan untuk perubahan hanya 6 jam. Kalau kita tidak bersiap sampai 14 Februari menjangkau semua, maka harapan tidak menjadi kenyataan. Harapan perubahan akan jadi kenyataan kalau kita bekerja menjangkau semua, mengajak yang sekarang belum memilih untuk memilih nomor, harus mengajak siapa? Semua 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Dan juga kita harus benar-benar bisa mengajak semua. Jangan hanya mengajak yang berpikiran sama. Jangan hanya mengajak yang sudah setuju. Cara mengajaknya bukan langsung, yuk pilih nomor 1, jangan. Kasih pertanyaan. Kalau ibu tanya, Bu, berasnya selama ini murah atau mahal? Dia pasti jawab murah atau mahal?
Mahal. Biaya sekolah murah atau mahal? Terus tanya, mau diterusin? Kalau nggak mau, pilih nomor 1. Baru begitu, ya. Jadi jangan langsung ajak pilih nomor 1. Tanya dulu. Ketemu nelayan, solar mudah apa sulit? Mau diterusin? Jadi harus apa? Perubahan nomor. Dengan begitu, maka kita mengajak untuk perubahan dan orang yakin ikut kita karena mereka tahu untuk kebaikan perubahan itu yang kita kerjakan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami ingin sampaikan kepada semua rasa terima kasih. Dan juga ini ada yang terlewat belum disebut tadi, sudah ada catatannya di sini. Ada anggota DPR RI dari Partai Nasdem, Dato' Nyat Kadir. Mana Pak Dato' Nyat Kadir? Beliau yang dari tadi pagi menyambut sejak dari bandara. Insya Allah beliau nanti terus diperpanjang. Bapak Ibu semua yang saya hormati, pertemuan ini adalah perjumpaan kita yang paling ramai hari ini. Tapi ini insya Allah bukan menjadi perjumpaan yang terakhir. Insya Allah satu saat kita bisa berjumpa lagi. Dan pada saat berjumpa lagi, insya Allah dalam suasana keberhasilan perjuangan kita. Siap kita sama-sama. Nah, sekarang saya ingin sampaikan kepada semua yang bawa HP, keluarkan HP-nya, nyalakan line kameranya. Ayo, nyalakan kameranya. Rekam yang akan saya katakan. Udah, kameranya nyala. Nyala. Saya minta ini direkam, lalu rekamannya dikirimkan ke semua sosial media. Siap? Kirimkan di WA Group, posting di Facebook, posting di Instagram, sebarkan semua. Memori cukup? Baterainya aman? Pulsanya aman? Aman, bismillah. Saya, Bapak Ibu sekalian, kita catat baik-baik. Hari ini, tanggal 19 Januari 2024, kita berkumpul bersama di sini. Kita berkumpul untuk menunjukkan keseriusan kita bahwa dari Batam, dari Kepri, kita menginginkan perubahan untuk Indonesia yang lebih adil. Indonesia yang adil makmur bagi semua. Rekaman ini menjadi bukti bahwa ibu dan bapak menjadi bagian dari yang memperjuangkan perubahan. Ini hari Jumat, ini hari kerja, dan ibu bapak memilih untuk bersama-sama datang ke sini. Ada yang punya pilihan untuk tetap di kantor, ada yang tetap pilihan tempat kerja, ada yang punya pilihan untuk menonton di rumah. Tapi saudara-saudara, ibu bapak sekalian bukan penonton perubahan. Ibu bapak sekalian adalah penggerak perubahan Indonesia. Rekaman ini menjadi bukti bahwa ibu bapak saudara sekalian bekerja untuk melaksanakan perubahan. Gagasan untuk kita membuat keluarga kita lebih sejahtera, membuat negeri kita lebih adil, dan ibu bapak bagian dari perjuangan itu. Rekaman ini bisa ditunjukkan nanti kepada anak-anak, bahkan cucu ibu bapak sekalian di kemudian hari, sebagai bukti bahwa ibumu, ayahmu, kakekmu, nenekmu di saat Indonesia dalam persimpangan jalan, maka
Ibu bapak bukan menjadi penonton, tapi pejuang menyelamatkan Indonesia untuk menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Rekaman ini jadi bukti dan rekaman ini bisa disampaikan kepada semua. Insya Allah dengan kerja keras kita semua, kita diantarkan pada keberhasilan. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala bukakan pintu-pintu baru untuk mendapatkan kemenangan. Dan insya Allah semua yang berjuang mendapatkan ridhonya. Perjuangan ini dalam keberkahannya dan nantinya akan mengantarkan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rekaman ini menjadi bukti dan kirimkan kepada semua. Mari menjadi bagian dari perubahan. Mari memastikan Indonesia tetap negara hukum. Mari memastikan agar kebutuhan pokok harganya murah, lapangan pekerjaan mudah, dan tenaga kerja ilegal asing kembali ke negerinya masing-masing. Kita ingin pekerja kita menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, kirimkan nanti rekaman ini, simpan baik-baik, jadi bukti 19 Januari saya menjadi bagian dari sejarah peristiwa di Batam untuk Indonesia. Terima kasih semuanya. Boleh dimatikan sekarang, boleh dimatikan rekamannya. Tepuk tangan buat semua yang telah ikut merekam. Bapak sekalian, sekarang saya akan mengajak kepada para pimpinan, Ketua DPW PKB, Ketua DPW Nasdem, Ketua DPW PKS, Ketua DPW bisa keluar ntar kita nih. Umat, anggota DPR RI, mantan gubernur, mantan bupati, untuk mari bersama-sama naik ke atas panggung. Sekretaris Nasdem, Bapak Kamal, silakan. Siap. Tadi kita bertemu dengan masyarakat Batam, Kepri. Ada banyak yang datang juga dari luar Batam. Kami betul-betul bersyukur, apresiasi sekali karena semangat untuk perubahan di sini luar biasa. Itu tergambar bahwa yang hadir bukan hanya dari dalam kota Batam, tapi banyak dari daerah-daerah lain di Kepri yang ikut bergabung tadi. Lalu kami sampaikan bahwa perubahan yang kami gagas, yang kami emban sebagai misi adalah untuk membuat keluarga-keluarga kita di Indonesia menjadi hidupnya lebih ringan. Beban biaya hidup yang tinggi, lapangan pekerjaan yang sulit, dan itu juga dirasakan di sini. Bahkan ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi salah satu isu utama. Di samping persoalan-persoalan seperti persoalan tanah, lalu persoalan tenaga kerja asing yang ilegal. Nah, perubahan yang kita gagas adalah untuk mengembalikan agar negara kita disiplin dalam menegakkan hukum, dalam menegakkan aturan. Lalu perlu kami garis bawahi juga di dalam acara tadi itu begitu banyak relawan-relawan yang hadir. Kami pesankan bahwa semua yang datang 1 bulan ke depan untuk mengajak tetangga, saudara, dan siapa saja yang ditemui untuk ikut mencoblos pada 14 Februari. Dan untuk perubahan kami sampaikan ajak coblos nomor 1. Itu bagian dari tugas yang perlu kita laksanakan sama-sama. Jadi itu tadi pesannya. Mas Anies, terkait pengaturan ekspor impor seperti di sini kan terkenal thriftingnya, itu seperti apa? Yang lain dulu. Mas Anies, terakhir ada kabar Pak Luhut berencana untuk menaikkan pajak sepeda motor dengan bahan bakar minyak dengan alasan untuk transisi agar masyarakat bisa transisi ke kendaraan listrik. Itu menaikkan pajak itu cukup beralasan untuk bisa membuat masyarakat berpindah ke kendaraan listrik atau tidak? Hari ini itu beban hidup rakyat besar. Jadi kita harus benar-benar bijak ketika kita mendorong masyarakat untuk bisa berhemat. Justru saatnya memberikan ruang
agar beban biaya hidup itu jangan makin tambah. Nanti ketika biaya-biaya sudah lebih murah, baru pada saat itu bisa dipertimbangkan. Saat ini terlalu awal. Sudah, selama ini juga sudah diskusi soal lingkungan hidup, soal tema-tema energi. Selama ini sering kita bahas, dan insya Allah nanti Gus Imin sudah siap. Yang paling dikuasai dari sekian banyak tema? Ya, semua harus dikuasai, semua harus bisa dibahas. Karena ini kan bukan seperti milih fakultas ya, milih fakultas apa, semua harus dibahas. Mas Anies ini kan Bloomberg baru ngeluarin hasil survei, katanya Mas Anies kandidat paling positif di antara paslon lainnya untuk yang dinilai dari investor. Mungkin gimana Mas Anies? Kami bersyukur atas kepercayaan para ekonom dan investor yang memberikan penilaian itu. Dan ini adalah sebuah institusi yang amat berhati-hati di dalam menyampaikan hasil-hasil assessment. Karena itu ketika dinilai ini bagi kami adalah sebuah kehormatan dan membuat kami makin yakin bahwa platform yang kami bawa, platform perubahan, penjelasan-penjelasan tentang rencana untuk menjaga perekonomian kita tetap tumbuh sambil menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, sambil meratakan pertumbuhan bukan hanya di beberapa lokasi di Jawa, tapi di seluruh Indonesia dan berkelanjutan. Jadi gagasan yang kami bawa tentang pertumbuhan yang merata, pertumbuhan yang berkelanjutan, itu melihat apa yang disimpulkan oleh para ekonom, para investor, kami bersyukur artinya mereka memiliki confident atas apa yang kami rencanakan. Itu membuat kami juga makin yakin untuk meyakinkan seluruh masyarakat bahwa gagasan yang kami bawa insya Allah bisa dilaksanakan dan insya Allah membawa perubahan untuk kebaikan Indonesia. Mas Anies, ini Mas Gibran kan ada desakan untuk mundur sebagai wali kota karena dianggap kinerjanya tidak maksimal selama kampanye ini. Tapi terakhir Mas Ganjar juga bilang harusnya kalau memang meminta Gibran mundur, Gus Imin juga harus mundur dari posisinya sebagai wakil ketua DPR RI. Itu gimana menanggapinya? Biarlah itu semua dibahas mereka. Kalau saya akan fokus pada pesan-pesan tentang perubahan, akan fokus tentang biaya hidup yang lebih murah, lapangan pekerjaan yang lebih tersedia. Kampanyenya sudah berjalan 2-3 bulan dan tinggal 1 bulan lagi. Mari kita, menurut saya fokus pada apa yang kita gagas untuk perubahan. Kita ingin keluarga-keluarga biaya hidupnya murah, lapangan pekerjaan tersedia. Itu pesan utamanya. Ya. Informasi ada di acara tadi, ada sedikit keriuhan. Apa yang terjadi Pak? Enggak tahu. Oke, gitu ya. Baik, Yuk. Pak sudah membuka komunitas Ya, sekarang tanggal berapa? untuk menyongsong tanggal 14 nanti Pak. Apakah sudah ada Pak? Gini, memang kita udah tahu hasil pemilunya? Belum tahu hasil pemilu. Dari mana kita berasumsi bahwa yang akan koalisi itu A dan B? Kenapa tidak B dan C? Kenapa tidak A dan C? Kita nggak tahu. Jadi menurut saya, hormati rakyat. Dan cara menghormati rakyat adalah dengan menunggu keputusan rakyat. Rakyat akan memutuskan pada tanggal 14 Februari. Sesudah keputusan rakyat itu ada, baru kemudian kita bicara tentang apa itu koalisi. Dan itu adalah antar partai. Tapi kalau sekarang namanya spekulasi-spekulasi. Ya, oke, makasih ya.